Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman Engkau boleh selalu menguatkan hidup kami. Pimpin kehidupan kami untuk selalu boleh berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan pimpin hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk boleh selalu hidup berada di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berjuang demi kesetiaan. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Contohnya, seseorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Dan seorang istri setia pada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka itu perlu adanya hubungan yang dekat untuk bisa saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi, agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Lalu, bagaimanakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Dikala hidup kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, mungkin kita bisa berkata, Tuhan itu baik bagiku. Namun, saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia untuk melayaninya? Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan kadang pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah atau sedih atau menderita, selalu ada untuk menghibur dan menguatkan serta menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Yesus adalah teladan pribadi yang setia. Ia setia sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dikatakan demikian. Di dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Mari kita wujudkan bahwa kesetiaan itu kita lakukan di dalam perbuatan dan bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Karena pada saatnya kelak, kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita tetap belajar untuk setia dalam hidup kita, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Tunjukkanlah kesetiaan itu melalui perbuatan kita dan bukan perkataan kita. Kita akan terus tetap berjuang sampai akhir
sampai seperti janji yang Tuhan katakan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Asalkan kita selalu setia kepadanya dan juga untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu adalah selama-lamanya dan tak turun-menurun seperti yang Tuhan katakan di dalam Mazmur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Engkau Tuhan, kami boleh tetap berjuang selalu untuk setia sampai akhir, sampai kita bisa menerima mahkota kehidupan yang seperti Engkau janjikan. Karena Engkau itu baik dan kasih setiamu untuk selamanya dan turun-menurun. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu boleh kokoh mempunyai kesetiaan di dalam Engkau dan juga selalu mengikut sertakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.